Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintahnya, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Senantiasa selalu sabi-sabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada Jumat yang terakhir di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 26 Zulhijjah 1444 Hijriah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita menapak tilasi apa yang terjadi pada bulan Zulhijjah 1400 tahun yang lalu, tepatnya 10 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat kaum muslimin berada di kota Mina. Beliau di sana menyampaikan banyak sekali wasiat, dan wasiat yang beliau sampaikan berulang-ulang, tidak hanya di tanggal 10, satu hari sebelumnya di tanggal 9 beliau menyampaikan khutbah di Padang Arafah. Begitu juga di pertengahan hari Tasyrik, yaitu 12 Zulhijjah tahun 1000 tahun 10 Hijriah. Kenapa wasiat ini berulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Karena 81 hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Sesuai dengan nama hari raya yang telah kita laksanakan, yaitu Idul Adha ataupun Idul Kurban. Id itu diambil dari kata adun yang bermakna kembali. Seperti mana kita melaksanakan ibadah kurban di tahun yang lalu, tahun ini juga kita melakukan ibadah yang sama. Begitu pula dengan tahun-tahun yang akan datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kembali di setiap kesempatan ketika beliau melaksanakan ibadah haji di tahun itu menyampaikan wasiat yang sama. Hadirin yang mulia, mari sejenak kita menapak tilasi apa yang terjadi pada hari itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita pada zaman itu, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, kita akan melihat secara langsung
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas punggung unta beliau yang bernama Al-Qaswa. Kemudian unta itu dikendalikan oleh Bilal dan Usamah. Unta Al-Qaswa itu berjalan perlahan-lahan ke posisi di mana Jumarah berada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu yang telah beliau siapkan melempar Jumarah itu. Hadirin yang mulia, setelah selesai beliau melempar Jumarah, lantas kemudian datang para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya melempar dulu baru kemudian saya menyembelih. Ya Rasulullah, saya melempar dulu baru kemudian saya melakukan tahallul, memotong rambut saya." Nabi dengan senyum yang memang tidak pernah luntur dari wajahnya, kemudian beliau mengatakan, "Tidak ada kesulitan bagi kalian." Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong rambutnya yang suci. Kita akan bisa melihat langsung kalau seandainya kita dikembalikan pada zaman itu. Para sahabat, hadirin yang mulia, memperebutkan rambut Nabi yang suci itu sehelai demi sehelai. Ada Abu Talhah Al-Ansari di sana. Dia bertugas membagikan helai demi helai rambut Nabi yang suci itu kepada sahabatnya yang lain. Berjuang berimpitan, Khalid bin Walid mendapatkan sehelai rambut Nabi. Kemudian beliau mengabadikan secara rapi. Setelah itu hadirin yang mulia, Rasulullah SAW menuju ke Masjid Khif namanya. Masjid Khif ini adalah masjid yang sangat bersejarah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, masjid ini disebut dengan masjid yang pernah dikunjungi oleh 700 nabi dan rasul, dan mereka sempat salat di dalamnya. Dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi hari ini, Masjid Khif itu 1 tahun hanya dibuka untuk umum 30 sampai 40 hari lamanya, khusus pada masa ibadah haji dilaksanakan. Setelah itu dengan kebijakan yang sama, masjid ini ditutup dan dibuka pada musim haji yang akan datang. Masjid ini bersejarah, 700 nabi dan rasul pernah sholat di dalamnya. Nabi Muhammad SAW di saat itu menuju ke masjid tersebut. Ribuan kaum muslimin menanti kedatangan beliau. Beliau menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Lidahnya yang kudus, bibirnya yang suci, kemudian membacakan Alhamdulillah. Kemudian di saat itu beliau menyampaikan wasiat di dalam khutbahnya. Di dalam wasiatnya beliau menyampaikan, "Ya Yuhannas, ihfadhu qawli tanfa'u bihi ba'di." Wahai manusia sekalian, simaklah pembicaraanku baik-baik. Semoga pembicaraanku ini bermanfaat setelah aku tiada. Karena aku tidak pernah tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini pada tahun-tahun yang akan datang. Hal balagtu, tanya Rasulullah. Apakah aku sudah pernah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian? Kalau kita berada di sana dan kita berada bersama dengan Rasulullah SAW, maka di saat itu kita akan mendengar gemuruh suara dengan jawaban yang sama. Shadaqta ya Rasulullah. Engkau benar ya Rasulullah. Engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu kepada kami. Setelah itu hadirin yang mulia, beliau menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Wajahnya dihadapkan ke atas. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikan. Kalimat itulah yang membuat sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab meneteskan air mata. Mereka mencoba menantang lisan mereka yang sudah tertahan di tenggorokan mereka masing-masing. Tapi linangan air mata tak terbendung, karena mereka mengetahui sebentar lagi manusia yang paling agung itu akan kembali kepada Allah. Sorot mata yang penuh cinta itu akan tertutup selama-lamanya, dan orang yang paling mulia itu akan hilang dari pandangan mereka. Hadirin yang mulia, kemudian Nabi meneruskan wasiatnya. Ya Yuhannas, wahai manusia sekalian, faballigh sahibul ghaib. Sampaikan wasiatku ini kepada orang yang tidak hadir di kesempatan ini. Sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ayyu yaumin hadza. Tahukah kalian hari apa saat ini?
hari yang suci, kata Rasulullah. Fa ayyu syahrin haza, bulan apa ini? Bulan yang suci. Fa ayyu baladin haza, nanggro apanya? Nanggro yang suci. Sesungguhnya harta kalian, nyawa kalian, kehormatan kalian sama sucinya dengan hari ini, di bulan ini, pada tempat ini. Semua kita bersaudara. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang Ajam non Arab. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa ana aba'akum wahid. La afdala li Arabi ala ajami wa la ajami ala Arabi wa la ahmar ila aswad wa la aswad ila ahmar illa bitaqwa. Tuhan kita satu, orang tua kita satu. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang non-Arab. Begitu juga antara orang non-Arab dengan orang Arab, orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit merah, kecuali takwa kepada Allah. Lagi-lagi Nabi menutup wasiatnya itu dengan kata, hal balagtu, apakah aku sudah pernah menyampaikan ini kepada kalian? Terdengar lagi hadirin, gemuruh suara dengan jawaban yang sama. Shadaqta ya Rasulullah, aku sudah pernah, dan engkau sudah pernah menyampaikan risalah Tuhanmu kepada kami. Allahumma jhad, ya Allah, persaksikan. Hadirin yang mulia, wasiat-wasiat yang berulang-ulang yang disampaikan oleh Nabi, tidak hanya tanggal 9, tidak hanya di tanggal 10 Zulhijjah, bahkan di pertengahan hari tasyrik pun 12 Zulhijjah 10 tahun 10 Hijrah disampaikan wasiat yang sama. Wasiat-wasiat ini disampaikan ketika Nabi melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Setelah itu beliau tidak lagi melaksanakan haji karena beliau telah kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Dalam catatan sejarah disebutkan 80 sauro lehnya, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, usia beliau genap 63 tahun, beliau kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Di hari-hari itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir. Potongan ayat itu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku ke atasmu dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Hadirin yang mulia, menyuruh raya Idul Fitri sebagai peletakan batu pertama bagi bangunan Islam dengan diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka hari raya Idul Adha, uro raya Kurban atau uro raya haji, yang merupakan peletakan batu terakhir bagi kebangunan Islam. Nabi dan Rasul datang silih berganti meletakkan bata demi bata bagi bangunan Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan beliaulah yang meletakkan batu yang terakhir bagi kesempurnaan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, di penghujung bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, kita renungkan satu saja dari sekian banyak wasiat Nabi yang disampaikan pada pelaksanaan haji wada. Beliau mengingatkan kepada kita agar kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Inilah hal yang pertama yang disampaikan oleh Nabi di antara banyak sekali wasiat yang disampaikan di saat itu. Hal yang pertama dan utama, beliau menyampaikan agar seluruh kaum muslimin menjaga persaudaraan dan persatuan. Terlarang bagi kalian, kata Nabi, memfitnah saudara kalian. Terlarang bagi kalian mencemooh, mencaci maki saudara-saudara kalian. Terlarang bagi kalian memakan harta secara haram dan sesuatu yang menghancurkan kehormatan saudara kalian. Sehingga Nabi di saat itu mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna bilisani wa yadih. Muslim yang sebenarnya, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang mampu menyelamatkan saudara kaum musliminnya yang lain dari gangguan lidah dan tangannya.
Hadirin yang mulia, di kesempatan yang singkat ini kita renungkan wasiat ini. Betapa ukhuwah Islamiyah di hari-hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita di tengah-tengah upaya orang di luar sana menghancurkan kekuatan umat Islam di dunia, kekuatan umat Islam di Indonesia, lebih khusus lagi kekuatan umat Islam di negeri ini. Nyokai tamong tun politik. Hati-hati dengan propaganda. Hati-hati dengan fitnah-fitnah. Hati-hati dengan sebaran-sebaran informasi yang bisa memecah belahkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Hari ini hadirin yang mulia, orang Islam dalam mensikapi keadaan yang terjadi di negeri kita di Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Yang deh takalan sang-sang sidom yang ubud belah di laut nampak kita lihat, sementara gajah yang rayunya di ke mata tidak nampak kita lihat. Itu kondisi kita hari ini. Semut di seberang lautan nampak kelihatan, sementara gajah yang besar di depan mata tidak nampak kita lihat. Musuh yang nyata di ke mata hadirin adalah Syiah. Musuh yang nyata yang deh di kegedanyo oronyo adalah komunis. Musuh yang nyata yang deh di kegedanyo adalah ureng-ureng liberal. Mereka berkolaborasi, mereka berada pada posisi dalam satu jamaah. Uronyo mungkin dalam tahun 2023 menyejadeh di penghujung bulan Juli itu ada pertemuan LGBT ASEAN. Walaupun uronyo MUI dan seluruh komponen masyarakat Islam yang ada menolak kehadiran kelompok ini. Dan mungkin mereka punya komitmen untuk mencari negara yang lain. Mudah-mudahan seperti itu. Yang tujuan Ban Mandum untuk mendangkalkan akidah katanya umat Islam. Mereka itu bersatu padu. Orang Syiah bersatu, orang liberal bersatu, kemudian orang komunis berada dalam satu kekuatan untuk menghancurkan kita sebagai umat Islam hari ini. Maka sekali lagi saya ingin mengatakan, ukhuwah Islamiyah itu menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah usaha orang di luar sana menghancurkan kekuatan kita, hadirin yang mulia. 14 abad yang lalu pula Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti umatku itu akan diperbutkan seperti makanan di atas meja. Mereka yang memperbutkan itu ibarat orang-orang yang rakus. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di saat itu kami dalam keadaan dengan jumlah yang sedikit? Rasulullah mengatakan, kalian itu dalam jumlah yang banyak. Tapi kalian itu ibarat buih di lautan terombang-ambing, di bawah arus tidak ada pegangan. Dicabut dalam hati musuh kalian itu rasa takut, dan ditanamkan dalam jiwa kalian itu wahan. Ma huwa wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan? Rasulullah dengan tegas mengatakan, hubbud dunya wa karahatul maut. Kalian cinta kepada dunia, cinta kepada kekuasaan, cinta kepada kekayaan, cinta kepada keturunan. Tapi kalian itu takut kepada mati. Kenapa Nabi mentamsilkan kita umat di akhir zaman, kecuali umat yang mendapat rahmat Allah sebagai buih di lautan? Karakter buih, hadirin yang mulia, selalu mesapat dengan sampah dan kotoran. Itu karakter buih. Lihatlah buih di lautan, lihatlah buih di sungai-sungai yang ada. Dia itu selalu berkumpul dengan sampah, dengan kotoran yang ada di dalam sungai ataupun yang ada di dalam laut. Kemudian karakter buih yang kedua, buih itu tidak pernah tahu kemana arus akan membawanya. Itulah keadaan kita umat Islam hari ini di akhir zaman. Itu yang diberikan penjelasan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Tamsilan umatnya itu di akhir zaman, tamsilan buih di lautan. Maka sekali lagi hadirin yang mulia, ukhuwah Islamiyah itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita di tengah usaha orang di luar sana menghancurkan kekuatan umat Islam di negeri ini. Maka oleh karena itu sekali lagi khatib mengajak kita semua agar jaga persatuan dan kesatuan. Syarat ukhuwah hadirin yang mulia, wala tahasadu. Jangan kalian itu saling hasad, jangan kalian itu saling mendengki satu dengan yang lain. Dengki dan hasad karena kita tidak senang dengan kelebihan orang lain. Dengki dan hasad itu muncul karena kita tidak ridha dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saudara kita yang lain. Dengan rezeki, dengan kelebihan yang diberikan, terkadang hati ini tidak ridha, malah kita kadang berdoa
agar rezeki dan kelebihan itu cepat diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyata rujuk akan kamus bahasa Aceh, hasad itu diidentikan dengan sifat orang Aceh yang bernama kueh. Menyegetanya pelajari hadirin yang mulia, dengan sifat keseharian getanya orang Aceh, kuehnya lebih dalam maknanya dibandingkan dengan hasad. Hasad barangkali cuma dalam hati saja tanpa aksi, tetapi kuehnya terkadang dalam keseharian orang Aceh, di samping di dalam hati dibarengi dengan aksi. Kueh urun rono kelun barangkali hana senang nyerang kem-rakem bak jalan. Nepedu kadang-kadang penan kotoran-kotoran manusia nirhom ulampuh lun, ulien rumah lun dan sebagainya. Nyen urang kueh. Di dalam bahasa keseharian kita, kueh di samping di dalam hati juga ada aksi di dalam kehidupan kita. Maka hasad itu memang relevan, tapi maknanya itu lebih dalam daripada kueh itu sendiri. Jadi hasad, kueh itu lebih dalam maknanya dibandingkan dengan hasad, iri dan dengki. Maka gepegah le urang zaman, urang kuehnya lagi biang dalam keribung, seperti kepiting dalam keranjang. Dialah kepiting dalam keranjang. Mereka saling menyikut satu dengan yang lain. Malah mereka saling membinasakan satu dengan yang lain, agar mereka itu terlepas daripada kungkungan keranjang yang kecil itu. Nyen biang lam keribung. Maka urang zaman nasabo bahasa gepegah, urang kau ehnya nasifat tajak dike disit gateh, taketet dilikut dituh gentut. Kita berjalan di depan dijegal betis, kita mengikuti dari belakang dikentuti. Urang hasad menyena lam gampung, gampungnya han maju tunggu. Karena urang hasad, urang kueh anti pembangunan, anti perubahan di dalam komunitas masyarakat. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita daripada penyakit hasad dan kueh. Karena singgah di uro akhirat, ketika kita bertemu dengan Allah, mempersembahkan seluruh amal ibadah. Ya Allah, nyumpat salat lun, nyumpat puasa lun, nyumpat jaket lun, ban mandum kita mempersembahkan. Allah Subhanahu wa taala gebulit-bulit, gebungkuh oleh Allah lagi ija tuha, lagi ija bro, gerom atau muka gedanyo sebagai pemilik ibadah. Han getung oleh Allah Subhanahu wa taala, pakan tidak kita memiliki harta, memiliki hati yang bersih. Kita tidak mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senantiasa sejahtera. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan istilah biqalbin salim. Kita mendatangi Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih, tanpa ada hasad, khianat, iri dan dengki atau penyakit-penyakit hati lainnya. Yang kelihatan hadirin yang mulia, syarat ukhuwah itu saling mencintai satu dengan yang lain. Cinta itulah yang menguatkan ukhuwah kita. Cinta itulah yang bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Menyekana cinta di antara kita memperlakukan saudara kaum muslimin dengan cinta seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Itulah makna ukhuwah yang sebenarnya. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Ayat ini sangat spesial bagi kita. Karena di dalam ayat ini ada satu kata yang sangat khusus Allah gunakan, yaitu ikhwah. Ikhwah berbeda dengan ikhwana yang Allah juga menggunakan ayat yang sama, kata yang sama di beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa yang membedakan ikhwah dengan ikhwana? Ikhwah, persaudaraan dibangun dengan jalinan saudara kandung, pertalian darah. Ikhwana dibangun persaudaraan itu dengan dasar pertalian yang lain. Maka orang yang beriman, kata Allah, yang mampu membangun persaudaraan atas dasar pertalian darah, memperlakukan saudara kaum muslimin yang lain saban seperti kita memperlakukan saudara kandung kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu, kata Rasulullah, sehingga kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Terakhir hadirin yang mulia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan potongan ayat dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 251. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'd lafasadatil ard
walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Sekiranya Allah tidak menolak manusia dengan sebahagian manusia yang lain, sungguh hancur bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam karunia-Nya di seluruh persada alam. Ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani, bahwa setiap saat, di setiap kesempatan, ada orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mematikan salah seorang mereka, Allah akan menghidupkan yang lain. Dalam hadis itu ada istilah abdal, diambil dari kata badala. Allah terus-menerus menggantikan setelah Allah mematikan salah seorang mereka, dan mereka selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan kehadiran mereka, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Berbagai ulama indikasi sebuah negeri mendapat hidayah, mendapat rahmat dan keberkahan daripada Allah. Ketika petani turun ke sawah, di saat itu Allah menurunkan hujan. Dan di saat petani memanenkan tanamannya, di saat itu Allah menghentikan sedikit hujan. Rasulullah melanjutkan lagi hadirin yang mulia, dengan kehadiran mereka Allah menghidupkan dan mematikan. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa maksudmu dengan kehadiran mereka Allah menghidupkan dan mematikan? Kalau mereka berdoa untuk keselamatan kaum muslimin, Allah akan menyelamatkan mereka. Dan kalau mereka berdoa kepada Allah untuk kehancuran orang-orang yang zalim, dan Allah pula akan menghancurkan mereka. Rasulullah melanjutkan keistimewaan, kehormatan mereka, bukan karena mereka itu banyak salatnya, puasanya, hajinya, tapi mereka memiliki dua sifat utama. Yang pertama adalah kedermawanan, dan yang kedua adalah cinta yang tulus lagi ikhlas bagi saudara kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan hadirin yang mulia, kita memiliki dua sifat itu, sehingga dengan dua sifat itu kita akan mampu menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan dengan dasar ukhuwah Islamiyah itulah Islam ini tegak dan kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.